Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semuanya. Pertama-tama saya ingin mengajak untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka pada hari ini kita semua yang hadir di ruangan ini masih diberikan nikmat dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Selanjutnya tadi disampaikan oleh panitia ada pencerahan dari penasehat. Ya, bukan pencerahan, kita ini semua sama aja sebetulnya di sini. Sama, kita semua sama-sama satu angkatan, kita sama-sama purnawirawan. Sehingga ya paling kita sharing lah apa yang bisa kita berbagi dalam kesempatan silaturahmi kita kali ini. Izinkan saya mewakili Laksamana Muda Purnawirawan Dadang Irawan sebagai penasihat Laksapandu untuk sedikit menyampaikan beberapa hal. Saya jujur tadi nggak siap sama sekali kalau diminta untuk memberikan pencerahan, Kang Bekti. Tadi sudah disampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Kang Bekti, Mas Leo, semuanya sudah memberikan bagaimana kita untuk mempererat kebersamaan kita. Intinya ke sana. Saya mau mengawali apa yang diminta pada kegiatan siang hari ini adalah momen kita. Bahwa momen kita ini adalah silaturahmi dan halal bihalal. Saya kira kalau saya dulu ada kegiatan Idul Fitri, ada Lebaran, halal bihalal itu adalah sebetulnya maknanya itu adalah saling memaafkan di antara kita. Betul nggak Pak Asep? Selama 1 tahun kita bergaul, ya, baik secara langsung tatap muka maupun kita bergaul di dalam kehidupan teknologi saat ini melalui WA, melalui telepon. Nah, sebagai manusia dengan segala kekurangan dan keterbatasan, yakin bahwa kita, termasuk diri saya, ada kekurangan atau kesalahan. Kesalahan tentu saja tidak disengaja, jadi saya tidak mengatakan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, tetapi karena hilaf dan lupa sehingga ada yang mungkin tidak berkenan atau kurang berkenan di hati rekan-rekan semua di dalam pergaulan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, pada komunikasi kita di HP seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ada yang tajam-tajam, ada yang saling berdiskusi, berdebat, bahkan meruncing, padahal yang diperdebatkan itu adalah sebetulnya berita hoax. Berita yang tidak benar, berita yang disambung-sambung kata Pak Leo, yang orang yang tidak bertanggung jawab, tetapi yang membuat keributan di antara kita, menjadi diskusi, menjadi perpecahan. Nah, oleh karena itu, kepada kesempatan yang baik inilah, mari, kalau kemarin mungkin terjadi friksi, ada hal-hal yang kurang tepat, saut menyaut di dalam WA, ya kesempatan inilah kesempatan kita bertemu, tatap muka, kita saling memaafkan, supaya kekeluargaan kita, kebersamaan kita ini tidak tercederai. Saya kira demikianlah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan juga nih Pak Ketua atas inisiatifnya terselenggara acara silaturahmi dan halal bihalal ini dengan pelaksana rekan-rekan kita panitia dari Bandung. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan dan kerjasama sehingga kita terwujud kebersamaan kita, silaturahmi kita pada hari ini. Ya, sebenarnya saya tuh jujur ya,
agak gelo gitu kalau lihat WA begitu ada teman, aduh mohon maaf saya gara-gara kemarin saya gendong cucu sehingga saya kena HMP. Memang sudah bukan masanya lagi kita untuk gendong-menggendong manusia kita, sehingga tidak bisa hadir di sini. Kemudian pagi-pagi tadi juga ada WA lagi yang Mas Kris bilang istrinya sedang sakit, ya mari kita doakan supaya bisa sembuh, yang sedianya kita bisa lebih banyak yang hadir pada kesempatan ini menjadi berkurang. Kemudian Mas Bambang Wahyu pagi-pagi juga tak baca WA-nya di Lombok tidak bisa meninggalkan tugas karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Gelo lagi, saya banyak gelo ya jujur. Saya adalah orang yang memang jujur, saya ekstrovert, senang sekali kalau bergelo. Saya jujur ya, tanggal 1 berangkat ke Jawa Timur. Saat di sana saya 1 minggu lebih. Pulang sampai rumah, hari Minggu saya Senin berangkat lagi ke Pontianak. Kemarin saya hari Minggu baru datang nih. Senin saya ke rumah Pak Aryono, hari ini saya sempatkan karena saya senang sekali untuk bergaul seperti ini. Karena saya merasa jujur ini bagian saya awet tua, awet muda, usaha untuk awet tua, ya. Tetap muda, tetap muda, tetap semangat gitu ya kira-kira. Kemudian yang ketiga yang disampaikan Pak panitia, apa wajangan apa yang mau saya kasihkan? Ya inilah ngadepi 2024 tadi sekilas begitu yang disampaikan. Nah ini barangkali mungkin saya ada sedikit pesan lah. Ini kan tahun 2024 sebentar lagi kalau nggak salah malah pemilu itu 2 Februari ya. Februari karena diajukan, hanya pelantikannya tetap bulan 10. Jadi kalau bulan Februari kita sudah pemilu. Saya jujur kalau melihat WA, entah saya terlalu banyak tadi baca WA di dalam sini. Tapi kalau saya mohon maaf nih, kalau melihat Pak Sofyan Yusuf karena di belakang kaca terang. Betul loh Pak, saya melihat Pak Sofyan Yusuf dari sini karena kacanya terang. Itu kalau dari sini kayak Pak Ganjar Pranowo. Nah kalau saya dari sini melihat di pojok sana karena kesana gelap, saya lihat Pak Jokowi ini kayak Anies Baswedan. Jujur ini, ini termasuk kalau Pak Prabowo ini kalau saya lihat nih, saya lihat kalau Pak Mas Daryono ini ya dari Pak Prabowo ya jadi Anies gitu kayaknya. Jadi saya mau menggarisbawahi saja apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi sama Pak Panitia ya. Saya meyakini bahwa dulu kita sama-sama di TNI. Loyalitas kita hanya satu kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Maka setelah purnawirawan kita diberi kebebasan, punya pilihan masing-masing. Bagaimana kita menentukan pilihan kita? Yakin bahwa pilihan itu adalah sesuai dengan nuraninya masing-masing. Tetapi, nah ini tetapinya ini, ya kita sudah berupaya nih bagaimana ketua mempererat tali silaturahmi kita, ada halal bihalal, ada ketemuan, kita buka bersama, ada ketemuan apa lagi. Nah, jangan sampai karena beda pilihan ya memecah belah persatuan dan kesatuan di antara kita Lapsapanu dan kita cintai bersama. Saya pun juga punya pilihan, tapi saya tidak pernah, orang mungkin tidak ada yang akan tahu bahwa pilihan saya sejatinya apa, tidak ada yang tahu. Tetapi kalau mau diskusi, ya monggo, tapi disilahkan tadi. Jangan sampai diskusinya itu justru, wah udahlah, lebih baik itu temannya ngomongnya nggak enak itu di aja itu dan itu. Ya nggak harus begitulah. Itu kira-kira seperti itu. Jadi apa karena buka? Ada ini kan buka. Oh, jangan sampai kalau sampai buka ngadepin saya dulu. Jadi kalau minta bubarkan dia, ya gendut sih kita. Bagus. Wah ini gendut ya gitu Pak Daryono gitu. Itu sarana kita untuk berkomunikasi.
Ayu kan rumahnya Kita berkurang yang hadir aja sedih, apalagi kalau kita terjadi banyak karena coba kita selamat datang Pak Jernis Tambang ya. Ya, silakan dulu Pak. Kita senang sekali nih, tambah lagi yang hadir. Wajar nih. Kalau si Raja Sitanya nih, Ini waktunya saya dibatasi tadi. Boleh kan kalau sini? masih sore. boleh. Woi, ngeri sekali. Ya lanjut sampai biarnya. Pak Jernih boleh nih ada kursi 01. Ini udah usah disiapkan untuk Pak Jernih. Ini sengaja udah tadi. Jadi mungkin kita coba direnungkan. Saya yakin ya bahwa di benak dan pikiran rekan-rekan itu saya tahu ada militansi dan fanatisme kepada pilihannya. Ya, yakin ada militansi fanatisme. Tetapi itu tadi yang saya sampaikan, militansi fanatisme itu ya jangan fanatisme sempit hanya untuk kepentingan sesuai idola kita. Saya mungkin tanya, apa sih pengaruhnya nanti kalau seandainya pilihan kita itu yang jadi, terus kita itu akan dibawa ke sana sini, ditenteng masukin tasnya? Enggak juga, saya yakin lah, seusia-usia kita. Saya pun mungkin bahkan kalau ditawari juga saya udah gak mau juga, saya tidak suka. Saya jujur ya, beberapa kali saya pernah waktu pensiun dipanggil oleh Bapak Kasat atas perintah Kasat. Ini saya ceritain apa adanya. Saya begitu pensiun kurang lebih sekitar 3 bulan. Bapak Kasat manggil saya, Mas, kalau ada perintah Kasat besok ngadep ke saya. Saya ditawari, Mas, ini ada partai politik besar yang membutuhkan sekjen. Jujur saya ditawari menjadi sekjen partai yang cukup besar, nggak perlu saya ceritakan partai apa. Waduh Pak, mohon maaf, saya ini tidak cocok kalau di politik. Saya ini kebetulan kalau rekan-rekan yang dari akademi, orang yang lain punya pilihan seperti itu, monggo berpolitik, saya enggak. Tetapi saya tidak mau terjun ke politik. Saya dari sipil dididik jadi tentara, belajar bagaimana susahnya untuk menjadi militer. Saya kalau rapat-rapat, mungkin Kang Amar pernah ikut juga di dalam rapat-rapat di Mabes sana. Saya kalau ngomong itu suka-suka, bebas, karena saya adalah di sini TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nasional itu tidak mengenal yang namanya suku, agama, ras, dan golongan. Tentara ya sama, tidak ada yang Batak, tidak ada yang Islam, tidak ada yang Kristen, tidak ada yang Buddha, tidak ada yang Hindu. Saya mengatakan itu sama. Sehingga saya belajar Pak, bagaimana jadi seorang militer yang profesional itu adalah satunya kata dan perbuatan. Ngomong di apelan, ngomong di rapat itu enak. Karena saya apa yang ada di hati dan apa yang ada di mulut saya sama. Tapi kalau di politik tidak bisa. Betul nggak kira-kira? Nah, apa yang ada di hati beda dengan ngomongkan di mulut. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Nah itu contohnya, kawan aja jadi musuh-musuhan. Ini apa ini kok begini nih? Wah sampai kalau dibaca ulang saya ketawa sendiri juga. Apa yang diperjuangkan ini sebetulnya oleh rekan kita di dalam grup WA ini? Ya saya juga baca semua itu, cuma saya nggak banyak komen. Memang saya melihat satu persatu ini. Yang penting jangan sampai terjadi perpecahan aja lah di antara kita. Itu kata kunci yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Berbeda pilihan pasti, monggo silakan. Ya, kalau Pak Soben udah kelihatan, udah pastilah wajahnya aja udah kayak Pak Ganjar. Nah itu haknya Pak Soben mau politik, mau PDIP ya monggo silakan, nggak ada itu haknya Purnawirawan. Kita nggak akan membuat, kenapa kamu ikut ke sana juga, kan gitu kan? Kenapa ini ikut ini Gerindra? Enggak, silakan aja kan, gitu saja. Kita punya pilihan masing-masing, monggo, tetapi jangan sampai mencederai kebersamaan dan kekeluargaan kita di Laksamana ini. Mungkin terakhir saja yang saya berikan tadi Pak Jatan pesan ada 1 buah juk. Saya ingin menyampaikan, tapi ini adalah fakta bagaimana kita
karena ada ibu-ibu kita yang mendampingi kita. Saya cerita kalau kemana-mana sekarang di masa tua di rumah itu saya, kalau anak saya tinggal satu yang kerja, kadang-kadang tidur di apartemen nggak pulang, ya saya cuma berdua. Maka kalau pergi kemana-mana, ya saya mesti harus bawa istri saya. Kalau ada kumpul kemana-mana, ya saya bawa istri saya. Istri saya juga ada kumpul dengan temennya, ya saya diajak. Kayak kemarin dia ada acara dengan ibu-ibu semua, saya diajak. Satu bis isinya ada 42 orang di Taiwan. Laki-lakinya cuma 3, mana yang satu sudah stroke di bawah. Sudah stroke pakai kursi roda, udah nggak bisa cerita macam-macam. Hanya saya, jadi saya bingung juga itu waktu dalam satu bis ini. Nah, semua ibu-ibu, mana banyak yang Chinese, ada ibu-ibu dari Malaysia sana. Nah, akhirnya minta Pak kasih dong Pak, jangan kita di sini, apa yang dipecah? Saya jangan sendirian. Saya justru dikumpul dengan satu bis 42 orang. Saya laki-laki sendirian di sini 3 orang, yang satu sudah stroke, tinggal saya. Ya saya jujur aja, saya takut hamil juga baru ibu begini, saya bilang gitu, karena bagaimanapun juga, ya mohon maaf ya, usia 65, tapi saya masih subur, jujur aja, masih subur. Jadi Paling ganteng. paling ganteng. Nah, saya ceritakan bahwa kita benar-benar masa tua ini yang mira-miri kemana-mana suami istri. Kebetulan saya itu punya di kampung punya teman setia sama istrinya, sangat setia sama istrinya. Ya kebetulan istrinya ini mendadak meninggal, nggak bisa kemana-mana, dia akhirnya kan gitu. Istrinya meninggal, terus diantarkanlah ke makam. Kita rame ngubur di sana, ternyata bapak ini begitu kita pulang semua nggak mau pulang, tetap di makam. Bapaknya tetap ada di makam, nggak mau pulang, melus-melus ini sehari. Akhirnya begitu 3 hari didirikanlah semacam tenda, dikasih lampu di makam di situ, karena ini keluarganya bapak ini jangan sampai berlarut-larut gini, kesian nanti anaknya. Akhirnya hari ke-7 Pak RT dimintain datang, Pak, ini sudah kehendak yang Maha Kuasa, istri bapak dengan tiba-tiba meninggal, bapak nggak usah sedih, jangan larut-larut, nanti bapak malah sakit. Ini coba keluarganya repot nganterin makan bapak kesini kan gitu, kuburannya dilus-lus, dikipasi, ya begitu. Bapak ayo bapak pulang saja. Apa kata bapak? Bapak kan nggak tahu, ini amanah istri saya Pak. Amanahnya apa? Pak, nanti kalau saya meninggal duluan, bapak jangan kawin dulu sebelum kuburan saya. Ini saya kipasi supaya keren, katanya begitu. Kata Bu RT apa itu, Pak, kenapa nggak ngomong dari awal? Kalau ngomong dari awal, salah bawain blower. Saya kira itu, mohon maaf lahir batin apabila ada hal yang berkenan apa yang saya sampaikan tanggapi ya. Intinya bagaimana satu musuh terlalu banyak, sejuta kawan kita kurang. Mari kita pupuk persaudaraan dan kekeluargaan di antara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wirjantoro atas nasihatnya yang luar biasa. Jadi intinya adalah kita wajib terus menjaga persatuan dan persatuan kita. Kita tergabung dalam bangsa Bandung. Aspirasi boleh bermacam-macam, karena kita lahir juga berbeda-beda. Tetapi sebagai bangsa Bandung, sebagai mantan TNI, masih tetap TNI kita, ya, itu tetap kita harus berpegang pada norma-norma yang berlaku. Saya kira itu, dan sebagai penyejuk hati kita, saya kira saatnya kita untuk mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh saudara kita Bapak Kiai Haji Asep Saifuddin, sekaligus dengan doanya Pak. Enggak, silakan pada Bapak Asep Saifuddin menyampaikan tausiahnya.